Pesawat Huntrix datang. Rumi akan melompat dan langsung terjun ke sekolah. Teman-teman, aku datang. Zoe dan Mira sudah tampil di depan para murid. Dan Rumi datang tepat waktu. Huntrix akhirnya lengkap. Ini pasti akan seru. Saatnya berpesta. Ada banyak penggemar di sekolah. Saatnya berpesta. Oh, ada asap ungu dari belakang. Saja Boys juga datang untuk bernyanyi. You're all I can think of every time I drink up. Wow, Saja Boys juga sangat berbakat. Lihat, aku punya kau Saja Boys. Oh tidak, para murid meninggalkan Huntrix dan pergi ke Saja Boys. You're my soda pop, my little soda pop. Chill me out, you're so hot. Saja Boys memang jago tampil. Pantas saja para murid terpikat oleh cowok-cowok ganteng ini. Abi, bisa tanda tangani poster. Saja Boys kami. Mira mulai jatuh cinta. Dia terpikat oleh otot bisep Abby. Lihat, aku gambar otot perutku buat kalian. Ini dia, Nona-Nona. Sampai ketemu lagi. Sementara itu, Rumi tidak bisa berhenti menatap Jinu. Lihat mata Jinu menyala kuning. Tunggu dulu dia iblis. Mereka mencuri penggemar kita. Tapi lagunya bagus juga. Bikin aku ingin berjoget. Hey Zoe, sini ikuti aku. Sepertinya misteri memanggilku. Aku akan mengikutinya. Oh, kemana misteri membawa Zoe? Kamu tahu Zoe di mana? Oh tidak, di sana. Minggir. Zoe, aku datang. Haha, kena deh. Zoe, aku datang. Kamu di mana? Oh tidak. Misteri sedang menyedot jiwa Zoe. Sama seperti yang terjadi di mimpi Rumi. Aku akan menyelamatkanmu, Zoe. Iya. Kamu baik-baik saja, Zoe. Oh tidak, aku tak akan membiarkanmu jatuh. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Rumi, ada apa ini? Zoe, dia kenapa? Kamu baik-baik saja, Zoe? Ayo bangunlah. Aku terlambat datang. Kamu harus bangun, Zoe. Air mata Mira ajaib. Zoe mulai sadar. Rumi, Mira, aku baik-baik saja, teman-teman. Hati-hati, jiwamu baru saja disedot. Di mana pertarungannya? Oh, sepertinya temanku berhasil. Dasar iblis, aku akan menangkapmu. Jangan lari. Biar ku bantu. Kamu akan baik-baik saja. Wah, Kemarilah, Jinu. Aku belum selesai denganmu. Ya, jangan kabur. Aku akan menangkapmu. baiklah, aku tak takut melawanmu dengan cakarku. Rasakan ini. Aduh, kamu mencakar lenganku. Rasakan ini. Hah, meleset. Jinu berteleportasi ke belakang Rumi. Rasakan tendangan super ini. Oh, kamu pikir bisa mengalahkanku? Aku berhasil menyudutkanmu. Tunggu, ada rune iblis di lenganmu? Kamu juga iblis. Jadi kamu setengah iblis ya? Hentikan. Teman-temanku tidak boleh tahu soal ini. Zoe dan Mira datang. Pelan-pelan, Zoe. Bagaimana kalau mereka melihat rune iblisku? Tenang saja, Rumi. Aku akan membantumu. Matamu. Aku tak bisa berhenti menatapnya. Hah? Dia pasang syal untuk menutupi rune iblisku? Rumi, apa luka di balik syal itu sebaiknya kita obati? Ada apa dengannya? Bukan apa-apa. Aku mau sendiri saja. Aku butuh istirahat. Aku tak bisa biarkan Zoe dan Mira melihat rune iblisku. Ini baru di lenganku, tapi ada lebih banyak lagi di tubuhku. Aku penasaran Rumi kemana. Aku baik-baik saja, Mira. Terima kasih. Apa kita rilis lagu baru kita sekarang? Lagu kita Golden. Ayo, aku yakin ini akan terkenal. Dan ini dia. Lihat, sudah banyak like dan share. Hore, lagu ini benar-benar terkenal. Huntrix memang yang terbaik. Aku akan putar lagu ini setiap hari. Lihat, ada pesawat dengan lagu baru Huntrix. Bahkan layar-layar di New York Times Square juga mempromosikannya. Ponselku terus berbunyi karena notifikasi. Wah, ribuan orang menyukai lagu baru kami. Ini kabar bagus. Aku tak boleh mengecewakan timku. Tunggu,
Aku ingat Jinu meninggalkan kartu di shawl. Isinya, kencan? Dia mengajakku kencan? Aku harus pergi. Aku harus tampil sebaik mungkin. Rumi, kamu benar-benar datang. Hei Jinu, Lihat, aku bawa bunga untukmu. Ini pasti terlihat cantik di rambutmu. terima kasih. Bunganya cantik. Mau makan sekarang? Semoga kamu suka sushi. Aku suka sushi. Ini favoritku. Semuanya enak. Aku mau makan semuanya. Ini enak sekali. Aku senang melihatmu suka makanannya. Tunggu. Kamu masih menutupi rune iblismu. Hah? Kamu sedang lihat apa? Oh, ini? Aku harus menyembunyikannya. Tak perlu sembunyikan dariku. Aku mau kamu tunjukkan dirimu apa adanya. Aku juga akan tunjukkan diriku apa adanya. Akan kuceritakan bagaimana aku bisa jadi iblis. Dulu aku sangat miskin. Aku cuma punya adik dan ibuku. Kami tak punya rumah dan kami mengais sisa-sisa makanan. Lalu tiba-tiba ada asap muncul entah dari mana. Kemudian muncul iblis. Dia terlihat mau menawarkan sesuatu. Dia menawariku banyak uang dan emas batangan. Akhirnya kami jadi kaya. Tapi seharusnya aku tahu, perjanjian dengan iblis selalu ada harganya. Saat aku dibutakan oleh uang, iblis itu mulai melakukan hal yang mengerikan. Dia mulai menyedot jiwa ibu dan adikku. Dan kemudian mereka mati. Tidak! Jadi ya, aku memang pantas jadi iblis karena kekejaman yang kulakukan. Rumi, kamu tidak apa-apa. Itu sangat menyedihkan. Rumi, aku ingin menciummu sekarang. Aku juga. Hah? Rumi, lihat. Guima datang. Kemari Rumi, nanti kamu terluka. Aku akan memakan kalian berdua. Rah. Tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Jinu, lari sekarang. Tidak, Rumi, tak akan kubiarkan dia melukaimu. Ini demi keluargaku juga. Jinu berteleportasi ke depan Rumi. Rumi, jangan khawatir. Jangan korbankan dirimu. Semuanya akan baik-baik saja. Jinu menyatu dengan pedangku. Ini cukup kuat untuk mengalahkan Guima. Tapi Jinu menghilang. Rumi, kamu tak apa-apa. Kamu mengalahkan Guima. Kamu berhasil, Rumi. Kami akan selalu ada untukmu, Rumi. Aku senang kalian ada di sini, teman-teman. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikkan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan?
Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakaran di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu, apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink. Tapi kuku Wednesday berwarna hitam. Dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Oh, Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Oh, para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Oh, para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Inet lakukan? Tidak, mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Inet berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya.
Oh tidak, dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya dan sekarang mereka mulai takut pada Enid. Enid berubah menjadi serigala. Oh tidak, dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Enid berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tampilkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku? Ya! Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. Selamat makan, Nona-nona. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu syal untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, ini yang disebut dengan masker rambut. Rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya syal wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Syal wajahmu sangat keren. Iu, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu.
Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hore! Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Yuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iuh. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi, mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar, dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukkan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop Top sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi, shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendandani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya. Dasar! Tunggu balas dendamku. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es, aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna.
Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Iuh, ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku? Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepatan Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam airan sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung,
Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak. Aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Enid sedang bersantai dengan Yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Enid terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Enid untuk merasa frustrasi. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Enid. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Ini Enid dan Wednesday. Mereka tampaknya baru saja menghabiskan hari musim panas yang menyengat di kolam renang. Nah, saatnya mandi dan membersihkan semua klorin itu. Nyalakan air panas dulu. Bahkan airnya datang dengan warna favorit mereka. Wow, air dingin datang dalam glitter dan bubuk hitam. Lumayan menyenangkan, tapi mereka mungkin harus mandi lagi setelah ini. Apa yang sedang dilakukan Wednesday dan Enid? Aku menyelipkan seluruh tubuhku ke dalam balon air. Oh, aku seperti mengenakan kolam renang. Itu seharusnya sudah cukup. Tunggu, kemana kamu pergi? Airnya cepat mengisi. Tenang, aku membawakan minuman. Bagus, aku merasa hidup. Aku suka matahari. Mari kita terus menuangkan air. Kamu yakin ini belum cukup? Wednesday, sangat haus. Hidrasi itu penting. Aku hanya akan berjemur di sini. Wow. Cakarnya keluar. Hah? Itu membuatku takut. Aku tak tahu itu akan terjadi. Wednesday, sini kamu. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya.
Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Oh, ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inen. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna.